Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan guys. Kita berdoa mudah-mudahan menjadi hujan yang bermanfaat. Oke, kita lanjut pembahasan ya. Jadi di video kemarin yang tentang prospek menjadi programmer di tahun 2024 ada beberapa komentar yang menarik. Jadi kita akan bahas pada video kita kali ini ya. Sebentar, kita keluar dulu. Jadi yang pertama ada komentar dari Cerita Waktu, nama akunnya Cerita Waktu. Jadi katanya bagaimana junior programmer bisa bersaing dengan senior programmer untuk mendapatkan gaji yang menarik ya, dengan top notch programmer untuk mendapatkan gaji yang menarik. Nah, ini ya jawaban singkatnya sih ya tidak bisa ya, karena namanya programmer senior itu ya dia menjadi senior karena dia sudah berpengalaman bertahun-tahun, kemudian sudah menghadapi atau menemui berbagai macam berbagai macam masalah ataupun tantangan. Aplikasi yang dibikin juga udah macam-macam, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah-masalah atau challenge-challenge yang terjadi dalam dia mengerjakan project gitu ya. Jadi untuk itu dia dibayar mahal, dan biasanya dengan pengalamannya dia tersebut dia bisa mendesain aplikasi yang relatif fleksibel dan ekstensibel untuk menghadapi variasi-variasi yang terjadi dalam proses bisnis gitu ya. Yuk, Waalaikumsalam. Sedangkan kalau misalnya programmer yang masih junior, misalnya fresh graduate, tentunya dia belum bisa mendesain aplikasi ya, karena misalnya dia bikin aplikasi ternyata ada perubahan sedikit aja di proses bisnis, maka aplikasinya dia harus diubah juga gitu. Sedangkan kalau yang aplikasi yang dirancang dengan baik, kalau ada perubahan sedikit-sedikit dalam proses bisnis, biasanya sudah diantisipasi sama desainernya, sehingga aplikasinya bisa dikonfigurasi atau disetting sehingga bisa mengakomodasi proses bisnis tersebut ya. Nah, tapi dalam kita membuat aplikasi, jadi kalau kita di RTVC ataupun di Taskia, biasanya pembuatan aplikasi itu misal kita mengerjakan project yang lumayan besar gitu ya, 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah, itu biasanya fiturnya banyak ya. Fiturnya banyak, kemudian otomatis nanti form inputnya juga banyak ya. Kemudian outputnya misalnya report-reportnya atau tampilan-tampilan rekapnya ya. Intinya banyak ya, screen buat input dan juga screen buat output ya. Nah, setiap input itu nanti harus kita validasi ya. Jadi harus divalidasi field-field yang required, kemudian yang numerik gitu ya, yang cuman boleh diisi misalnya 3 huruf dan sebagainya. Jadi setiap screen itu ada banyak aturan-aturan validasinya gitu. Nah, itu suatu pekerjaan yang sebetulnya gampang ya, tapi banyak sekali jumlahnya. Secara quantity banyak, tapi secara kesulitan dia tidak terlalu sulit ya. Demikian juga untuk membuat report ya. Misalnya kita mengenerate Excel gitu ya, mengenerate PDF. Itu pekerjaannya tidak sulit tapi banyak ya. Nah, inilah di sini pentingnya kita punya junior programmer, karena junior programmer itu tentunya secara salary dia jauh lebih murah daripada senior programmer ya. Dan kemudian juga kita bisa dengan nilai yang sama, kita bisa rekrut lebih banyak. Jadi bisa jadi satu senior programmer secara salary itu bisa digunakan untuk meng-hire 3 orang atau 4 orang yang
masih fresh graduate gitu ya. Nah, jadi di situ secara jumlah dia lebih banyak, bisa meng-hire lebih banyak. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadi yang dia bersifat jumlahnya banyak tapi tingkat kesulitannya itu rendah, ini tentunya tidak efisien kalau kita menugaskan senior programmer ataupun software arsitek untuk mengerjakan pekerjaan ini ya. Karena ya yang pertama gajinya mahal, yang kedua secara tingkat kesulitan ini tidak menantang bagi si senior programmer. Jadi kalau misalnya dia disuruh ngerjain validasi selama sebulan atau 2 bulan gitu, ya udah pasti dia nanti akan boring dan kemudian bisa-bisa malah dia resign gitu ya, karena kerjaannya kok ini gampang sekali dan bersifat repetitif gitu ya. Nah, beda dengan junior programmer, karena dia masih baru dalam dunia coding, maka yang seperti itu ya tidak terlalu mudah ya. Jadi sulit, kadang-kadang masih banyak salahnya, terus codingnya juga kadang-kadang kurang rapi gitu ya, sehingga harus sehingga pada waktu di review sama seniornya banyak yang harus diperbaiki. Nah, jadi walaupun pekerjaannya gampang-gampang seperti ini, tapi tidak terlalu mudah juga buat junior, dan juga di sini dia mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran baru ya, karena dari hasil review tersebut nanti kan biasanya dikasih tahu bahwa oh ini codingnya kurang bagus gitu ya, oh ini harusnya seperti ini, bisa lebih mudah, bisa lebih rapi dan sebagainya. Jadi dia mendapatkan banyak peluang untuk growth, untuk berkembang dari mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Dan karena jumlahnya banyak, jadi dia otomatis akan berlatih terus-menerus gitu ya, makin lama makin pintar, makin lama makin tahu best practice-nya, kemudian juga makin paham desain decision ya. Jadi kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini harus ada, misalnya harus dibuat cluster pisah, ini kenapa kita harus bikin automated testing dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi singkat kata, masing-masing junior dan senior programmer itu masing-masing ada porsinya sendiri-sendiri ya. Jadi ada job desk-nya masing-masing. Yang senior tidak akan mungkin dia betah ngerjain kerjaannya junior, dan juga yang junior kalau disuruh ngerjain kerjanya senior ya dia belum tentu bisa ya, kemungkinan besar dia nggak akan bisa gitu ya. Nah, jadi masing-masing ada porsinya masing-masing. Nah, bagaimana dengan salary? Ya tentunya salary tidak bisa dipertandingkan ya. Pastinya yang senior bayarannya lebih mahal karena dia kan sudah berpengalaman, sudah expert gitu ya. Jadi bayaran mahal tersebut adalah untuk mengkompensasi ininya dia, keahlian dan pengalamannya dia gitu ya. Ini kita coba aja dulu ya, mudah-mudahan suaranya tidak terlalu tenggelam, masih bisa didengar ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, dari sisi perusahaan juga ya, dua-duanya dibutuhkan. Perusahaan butuh yang senior untuk membuat desain aplikasi yang bagus, kemudian untuk mengimplementasikan best practice, kemudian bikin template atau mungkin meriset teknologi-teknologi baru gitu ya. Sedangkan untuk pekerjaan yang sehari-hari dan yang banyak terjadi juga junior programmer juga dibutuhkan. Jadi ya masing-masing ada porsi dan ininya masing-masing ya. Jadi tidak perlu khawatir yang junior ini nanti nggak bakal kebagian kerjaan, yang enggak juga ya. Soalnya pasti dibutuhkan terus gitu ya. Terutama di perusahaan-perusahaan kecil itu yang budget untuk developmentnya terbatas. Nah, ini biasanya nanti akan memanfaatkan jasa junior programmer ini semaksimal mungkin gitu. Jadi pastinya mereka cuman mampu meng-hire yang junior gitu. Baik, jadi ya mungkin sekilas seperti itu ya.
ininya, gambaran umumnya. Jadi teman-teman yang junior, yang baru lulus ya, jangan berkecil hati, tetap saja semangat belajar ya. Kemudian kalau ada kerjaan, walaupun terlihat sekilas itu gampang gitu, jangan anggap remeh. Dan kalau misalnya ada kesempatan untuk di mentor sama yang senior, walaupun di awal-awal gajinya kecil ya, nggak usah terlalu pilih-pilih ya. Jadi yang penting ada kesempatan untuk di mentor oleh programmer yang lebih senior. Ya, jangan lupa semua senior juga dulunya pernah menjadi junior gitu. Ya, mungkin video kali ini cukup sekian, mengingat ini kondisinya juga hujan. Mudah-mudahan suaranya masih bisa terdengar. Jangan lupa komen, silakan bertanya ataupun ada tanggapan. Kalau misalnya nanti perlu dibahas, nanti kita akan bahas di video tersendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.